kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajaran ini, kita akan menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Selain itu, kita juga akan mengidentifikasi contoh-contoh yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta berpikir kritis dalam menilai fenomena sosial di lingkungan sekitar. Perlu dipahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila dan menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam penerapannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan di masyarakat serta mengidentifikasi apakah kehidupan di sekitar kita sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berikutnya, kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan masing-masing sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Saling menghargai perbedaan agama dalam kehidupan sosial. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Bersikap sopan dan beradab dalam berkomunikasi serta bertindak. Ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Menghargai dan melestarikan budaya serta adat istiadat yang ada di Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau rapat, melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Membantu mereka yang kurang mampu agar tercipta kesejahteraan sosial. Menggunakan fasilitas umum dengan bijak dan menjaga kebersihannya. Setelah itu, kita juga harus memahami bahwa di era globalisasi ini, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peluang dan tantangannya sendiri. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang seperti mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi positif, meningkatkan kerjasama antar bangsa dalam berbagai bidang, memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Indonesia ke dunia. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dihadapi, antara lain individualisme yang semakin tinggi, pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Berikut contoh kehidupan masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Contoh yang sesuai dengan Pancasila, menjaga ketertiban dan menaati peraturan yang berlaku, menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi atau musyawarah, menerima keberagaman budaya dan suku di Indonesia dengan sikap toleransi. Warga bergotong royong membangun fasilitas umum, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu orang lain. Contoh yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak mau membantu tetangga yang sedang kesulitan, penyebaran berita hoaks yang memicu perpecahan, tidak menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, melakukan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat, adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, dari materi itu ayo refleksikan menurut Anda.